Mungkin karena Tuhan tidak suka, SBY dijejali 3 karma sekaligus. Saya memandang karma itu ada, namun mungkin masing-masing kita berbeda mengartikannya. Silahkan saja. Bagi saya, sebelum manusia meninggal, kita harus membayar semua hutang dosa terhadap manusia lain. Misalnya, kalau suatu saat kita menyakiti seseorang, sebelum kita meninggal, kita juga akan diberi rasa sakit yang sama. Walau tidak mesti balasannya dari orang yang kita sakiti sebelumnya. Begitulah menurut saya keadilannya. Ini juga sekaligus menjadi jawaban atas praduga-praduga di dunia ini. Artinya, saat kita menduga sesuatu, itu masih dugaan. Namun saat benar ada karma yang terjadi belakangan hari, persis konteks kejadiannya, maka bisa diartikan dugaan sebelumnya memang benar adanya. Sebagai contoh, ini contoh saja ya, misalnya kita lihat pada diri SBY dan kejadian KLB Partai Demokrat yang baru digelar hari ini. Dulu ada dugaan pada masa pemerintahan Megawati, SBY menjabat sebagai menteri yang memainkan politik orang yang terzolimi sehingga tiba-tiba mata publik terhipnotis oleh keluh kesahnya. Dianggap sebagai orang yang harus didukung dan diberi keadilan. Belakangan hari SBY dapat mengambil alih kepercayaan publik dengan memenangkan Pilpres. Sementara Megawati sebaliknya tidak menjabat lagi. Pada saat itu, kita juga menuduh SBY telah menelikung pemerintahan Megawati. Jika nanti benar KLB ini akhirnya membawa Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat, maka benar pula dugaan kita dulu. SBY menelikung karena jawabannya, Muldoko yang notabene junior bagi SBY juga sudah melakukan hal yang sama. Lebih lanjut, jika sekarang SBY mengeluarkan pernyataan, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya, Muldoko, maka itu juga dulu yang pernah dirasakan oleh Megawati saat memberikan jabatan kepada SBY. Jawaban atas karma pertama terjawab. Pernah juga kita menduga SBY melakukan kewenangan-kewenangan kepada Gus Dur yang kala itu menakodai Partai Kebangkitan Bangsa. Ada dualisme kepemimpinan kala itu karena Muhaimin Iskandar pun ingin diakui sebagai ketua umum juga. Pada masa pemerintahan SBY itu, akhirnya kubu Muhaimin Iskandar dimenangkan oleh pengadilan di bawah Kemenkumham era kepemimpinan SBY. Padahal orang-orang menilai Gus Dur lah yang paling berhak menakodai PKB. Jika nanti hasil KLB Partai Demokrat masuk ke ranah pengadilan, lalu diputuskan bahwa benar Muldoko dianggap sah sebagai ketua umum, maka inilah bayaran atas sikap SBY kepada Gus Dur dulu. Dugaan pada karma kedua pun terselesaikan. Selanjutnya, kita menduga SBY sengaja memancing kemarahan Pendowo saat Ahok tersandung kasus penistaan agama. SBY memberikan keterangan pers yang didampingi oleh elit-elit partainya, yang isinya sangat cenderung memprovokasi keadaan yang sebenarnya sudah panas. Dia ingin menjebloskan Ahok masuk ke dalam urusan hukum, agar Ahok tidak menjadi ancaman lagi dalam pilkada yang juga diikuti oleh anaknya, yang notabene ketum yang digeser oleh KLB hari ini. Selain penggeseran paksa yang dialami Ahok, yang akan terbayarkan bila KLB ini benar-benar diakui keabsahannya, juga rasa malu Ahok yang sedang keren-kerennya bekerja dibayar dengan rasa malu AHY yang merasa sedang keren-kerennya menjabat sebagai ketua umum. Maka, dugaan atas karma ketiga pun mendapat penjelasannya. Contoh tersebut kita buat sebagai asumsi saja, kalau saja nanti benar KLB ini seperti apa yang diprediksi orang-orang, yang pasti bagi saya, karma itu ada dan akan selalu menyertai kita. Apa yang mau saya pesankan bukan cuma kepada pembaca, terlebih kepada diri saya sendiri. Sedapat mungkin mari kita hindari berbuat tidak adil kepada orang lain. Baik itu tersembunyi apalagi yang nyata. Karena itu mungkin Tuhan tidak suka dan pada akhirnya ketidakadilan itu akan kembali kepada kita, membayar hutang-hutang kita sebelum kita mati. Kalau diibaratkan rezeki, seseorang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum semua rezeki yang sudah ditakdirkan untuknya dapat dinikmati olehnya. Begitupun dengan karma, seseorang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum semua karma atas perbuatannya sudah dia bayar lunas sebelum dia kembali ke Tuhannya. Sekali lagi, itulah menurut saya keadilannya. Bukan cuma di akhirat nanti, di dunia pun dia maha adil. Terlalu mudah membaca keberpihakan Andi Arief ke KLB. Ngakunya sih akun Twitternya diretas sejak tanggal 4 Maret malam.
Tapi kejanggalan begitu terasa, sampai-sampai saya menduga Andi Arief ini sebenarnya satu dari sekian banyak kader yang menginginkan pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Hanya saja mungkin dia malu mengakuinya, atau cari aman dulu sebelum benar-benar akan terlaksana KLB-nya. Kenapa saya sampai menduga begitu? Karena apa yang dia narasikan tentang akun Twitternya terlihat sekali dibuat-buat, tidak alami. Saya ingin mengabarkan bahwa setengah jam yang lalu Twitter saya dihack, diambil orang. Sekarang sudah pindah tangan, tidak di tangan saya lagi, kata Andi Arief melalui video yang dibagikan kepada wartawan Kamis 4 Maret 2021. Ketika ditelusuri, akun Twitter Andi Arief sudah tak mencuitkan perihal menentang adanya Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Sejumlah tweet yang vokal mengkritik KLB dan kudeta Partai Demokrat pun sudah dihapus. Twitter baru di akun @andiarif_ yang biasanya digunakan Andi Arief justru menunjukkan dukungan kepada KLB Partai Demokrat. Berikut bunyinya, jika arus perubahan tak terbendung, maka KLB harus dilaksanakan dengan adil dan bermartabat. Demokrasi harus ditegakkan, tagar KLB selamatkan Demokrat. Biasanya, kalau kita sadar akun kita diretas orang lain, kita akan segera mencoba mengambil alih kembali dengan sistem keamanan yang aplikasi itu miliki. Biasanya, selain ada notifikasi di email bahwa akun diduga diretas, juga ada cara sistem verifikasi untuk kita bisa langsung mengubah password akun kita, sehingga kendali akun kembali ke kita lagi. Meretas mungkin mudah, tapi mengambil alih rasanya sulit. Nomor HP, perangkat ponsel, dan alamat email adalah hal yang membuat orang lain sulit melakukan itu. Jadi bisa diretas, diubah konten dan settingannya. Tapi kecil kemungkinan untuk bisa mengambil alih, karena pemilik dapat segera mengamankan akunnya dengan 3 senjata tadi. Nomor HP yang jelas dia yang pegang, perangkat ponsel juga pasti dia pegang, terutama email yang jelas dia yang tahu passwordnya. Yang jelas tweet saya dalam 3-4 hari ini hilang yang menyangkutkan KLB Partai Demokrat. Saya duga ini dilakukan kakak pembina, saya protes kepada pihak Twitter Indonesia untuk segera mengembalikan kepada saya. Karena ini pasti ada kerjasama Twitter Indonesia dengan kakak pembina, ujarnya. Awalnya dia bilang menduga dilakukan oleh kakak pembina, entah siapapun itu maksudnya. Tapi belakangan dia langsung yakin itu perbuatan kakak pembina. Bahkan dia bekerja dengan Twitter Indonesia. Terlalu settingan argumennya. Tolonglah bersikap fair, jujur, adil, dan saya nyatakan kepada seluruh kader di Indonesia sejak malam ini bahwa akun Twitter saya dikuasai oleh kakak pembina. Sehingga saya akan membuat akun baru dan saya mengecam Twitter Indonesia yang bekerja sama dengan kakak pembina, imbuhnya. Tuh, sekarang dia sudah yakin banget bahwa yang ambil alih akunnya adalah kakak pembina. Bagaimana bisa begitu ya? Dari 20 juta orang Indonesia yang mungkin punya akun Twitter, dia hanya yakin kakak pembina yang melakukan peretasan akunnya. Lalu dia bilang akan membuat akun baru di Twitter, tapi sekaligus mengecam perusahaan Twitter tempat dia akan membuat akun baru. Bingung gak sih? Dia sudah tahu siapa peretas akunnya, dia juga tahu peretas bekerja sama dengan pihak Twitter, tapi dia masih mau membuat akun Twitter? Yang paling membingungkan, dia tidak berniat melaporkan ke polisi, agar akunnya bisa dikembalikan seperti semula, dan yang dia yakini peretas bisa diproses hukum. Saya bilang ini kejanggalan yang sangat konyol untuk dipercayai. Keterangan dari yang merasa korban sangat tidak layak untuk dijadikan acuan. Semakin menjabarkan ini, saya kok semakin yakin Andi adalah salah satu pendukung KLB. Bahkan saya curiga dia menjadi salah satu panitia nanti. Walau mungkin panitia di belakang layar, tidak tertulis di susunan tapi paling menentukan kontribusinya. Kok bisa begitu? Lihat saja dari sekian banyak kader Partai Demokrat yang mengakui bahwa KLB itu ilegal, hanya Andi seorang yang tahu bahwa KLB akan dilakukan di kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan dia pun tahu bahwa acara itu digelar bukan atas nama Partai Demokrat, melainkan GAMKI atau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Menurut Andi, tim Demokrat telah sampai di lokasi dan meminta informasi kepada resepsionis. Namun disebutkan bahwa tak ada kegiatan atas nama KLB Partai Demokrat. Tetapi yang ada kegiatan GAMKI yang dilakukan selama 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kata Andi lewat cuitan di akun Twitternya Kamis 4 Maret 2021. Selain hanya Andi yang tahu, juga hanya Andi yang bisa menyimpulkan bahwa memang nama GAMKI yang dipakai padahal untuk Partai Demokrat. Bagaimana dia bisa menyimpulkan padahal keterangannya berbeda? Ya, mungkin karena memang dia yang terlibat di sana.